Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Handayani, kelas B, Prodi Perbankan Syariah semester 5, akan menjawab hasil dari jawaban UTS. Yang pertama itu, sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi di dalam masa pandemi ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahannya tersebut. Yang pertama itu Executive Support System. Jadi, Executive Support System ini berfungsi untuk membantu manajer dalam berkomunikasi kepada anak buahnya bagi perusahaan yang memasang Executive Support System atau bisa disebut dengan ESS. Sistem informasi manajemen ini memudahkan manajer untuk mengkomunikasikan manajer grafik atau informasi pendukung kepada anggota perusahaan yang berada di bawahnya. Yang kedua itu Enterprise Resource Planning, yaitu adalah sistem informasi manajemen yang dikenal dengan nama Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem sejenis ini seringkali diaplikasikan oleh perusahaan besar meski bisa juga digunakan oleh perusahaan berskala kecil. Dengan menggunakan organisasi ini, manajer perusahaan dapat senantiasa melakukan kontrol dan mengelola seluruh unit yang berada di lingkungan perusahaan. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan perusahaan lebih maksimal dan efisien. Yang ketiga itu teknologi expert system dan artificial intelligence, yaitu sistem informasi manajemen ini dianggap paling modern dan memiliki potensi yang cukup tinggi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Dengan adanya expert system dan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, maka perusahaan akan mampu menjalankan aktivitas perusahaan yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh sumber daya manusia profesional yang ada. Soal yang kedua itu, sebutkan 3 bentuk keamanan informasi manajemen yang diterapkan di dalam organisasi. Jelaskan 3 keamanan tersebut. Yang pertama itu confidentiality atau kerahasiaan, yaitu hal ini menjamin bahwa data atau informasi hanya diakses oleh orang yang berwenang saja. Yang kedua, integrity atau integritas. Hal ini menjamin bahwa data atau informasi dikirim dengan akurat dan secara lengkap tanpa ada perubahan apapun di dalamnya. Yang ketiga, availability atau ketersediaan. Data atau informasi tersedia pada saat yang dibutuhkan. Soal yang ketiga, sebutkan 3 contoh organisasi SIM yang digunakan di dalam pengambilan keputusan. 3 contoh organisasi tersebut yaitu yang pertama manajemen puncak atau top manager, yang kedua manajer menengah atau middle manager, yang ketiga manajer rendah atau lower manager. Soal yang keempat yaitu jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Yang pertama itu keadaan internal organisasi, meliputi seluruh yang ada di dalam organisasi seperti dana yang tersedia, keadaan sumber daya manusia, kemampuan karyawan, kelengkapan dari peralatan organisasi, dan struktur organisasi. Yang kedua itu keadaan eksternal organisasi, meliputi seluruh yang ada di luar organisasi seperti keadaan ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan lain-lain. Sekian itulah jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.